penonton, selamat datang di acara kali ini. Acara kali ini kita akan jalan-jalan nih guys. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu provinsi di Indonesia. Apa hayo provinsinya? Provinsi ini terkenal akan keindahan alamnya. Provinsi ini juga terkenal dengan keunikan budayanya pula. Yap, provinsi ini adalah Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi yang terletak paling ujung di daerah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sendiri ini memiliki ibu kota yaitu Kota Manado. Sulawesi Utara juga terletak pada garis khatulistiwa yang terbagi menjadi dua zona, yaitu zona selatan dan zona utara. Lalu Sulawesi Utara sendiri memiliki wilayah 15.069 km persegi, setara dengan 0,72% terhadap luas Indonesia, yang terdiri dari 11 kabupaten serta dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung. Daratan pada Sulawesi Utara sendiri ini terbagi jadi dua, yaitu daerah utara yang berisikan daerah rendah dan daerah selatan berisi dataran tinggi. Lalu Sulawesi Utara sendiri memiliki 41 gunung yang ketinggiannya sekitar 1112 hingga 1995 di atas permukaan laut, yang sebagian besar merupakan wilayah vulkanik muda. Karena wilayah yang terletak di daerah khatulistiwa, Sulawesi Utara sendiri ini memiliki dua iklim, yaitu iklim musim panas dan musim curah hujan musim hujan yang rata-rata 1807 pada tahun 2015 dan 2014 yaitu 2835. Lalu suhu udara sekaligus yaitu sekitar 17,6 derajat. Lalu untuk suhu maksimum 37 derajat, suhu rata-rata 27 derajat, 3 pada tahun 2015. Oke, itu tadi video pengenalan Sulawesi Utara ya. Selanjutnya udah ada nih rekan kita yang ada di lapangan untuk berbincang-bincang langsung dengan penduduk yang ada di sana. Halo Nathan, apa kabar di sana? Ya baik, di sini saya sudah bersama Jessica Riku, warga dari Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Apa kabar Riku? Baik, Untuk Sulawesi Utara ini bisa ditolong ceritakan mata pencahariannya apa dan di bidang ekonomi Sulawesi Utara ini seperti apa? jadi Sulawesi Utara secara geografis itu terletak pada ujung utara dari Pulau Sulawesi sehingga menjadikan penduduk dari Sulawesi Utara bermata pencarian di pekerjaan yang bergerak di bidang pertanian. Lebih tepatnya sebanyak 26,64%, sedangkan sebesar 29,46% masyarakat Sulawesi Utara bekerja di bidang industri serta perdagangan. Di dalam sektor perekonomian sendiri, wilayah Sulawesi Utara ini memiliki beberapa wilayah yang menjadi fokus kegiatan ekonomi pemerintah setempat. Tempat itu yaitu Manado, Kota Mobagu, dan Bitung. Tempat-tempat tersebut merupakan kutub pertumbuhan di Sulawesi Utara. Oke, terima kasih Riku atas penjelasannya. Selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri, di sektor pertanian, Sulawesi Utara ini memiliki potensi yang besar di bidang produksi padi. Hal ini dikarenakan sistem irigasi yang sudah mumpuni, tetapi belum maksimal pemanfaatannya. Selain padi, komoditi yang memiliki potensi lain yaitu kelapa, cengkeh, kopi, dan coklat. Hal ini tercatat oleh Dinas Perkebunan pada tahun 2004, di mana luas areal tanaman kelapa sebesar 258.293 hektar, cengkeh 77.581 hektar, kopi 9.733 hektar, dan coklat 10.213 hektar. Untuk bidang pariwisata, di Sulawesi Utara sendiri terdapat beraneka ragam wisata. Wisata-wisata yang ada ini dapat dimaksimalkan potensi-potensinya. Hal ini didukung dengan infrastruktur yang memadai yang ada di Sulawesi Utara sendiri. Pariwisata yang ada ini contohnya seperti Danau Tondano, Taman Purbakala Waruga Sawangan, Pantai Banternan, dan yang paling terkenal adalah Taman Nasional Bunaken yang terletak di Kota Manado. Oke, sekian laporan saya. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Nathan atas laporannya. Nah, menurut pertumbuhan neoklasik, Provinsi Sulawesi Utara ini memiliki sarana dan juga prasarana penunjang untuk kebutuhan investor yang hendak berinvestasi di wilayahnya. Contohnya adalah adanya kawasan industri Bitung Industrial Estate yang terletak di Manado. Dengan mudahnya akses mobilitas yang dimiliki oleh Sulawesi Utara, maka laju perpindahan yang terjadi juga cenderung besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pertambahan penduduk Sulut yang pada tahun 2019 sekitar 2,5 juta penduduk dan pada tahun 2020 menjadi sekitar 2,6 juta penduduk. Sedangkan menurut teori ekspor base, Sulawesi Utara berada di posisi yang strategis karena letaknya yang berada di Pacific Rim dan menjadi pintu gerbang ke Pasifik. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai wilayah potensial dan pertumbuhan ekonomi. Selama periode Januari hingga Juni tahun 2021, Sulut telah mengekspor komoditas-komoditas unggulan setidaknya ke 40 negara.
Pada periode ini sebanyak 498,15 juta ton volume ekspor tersebut menghasilkan devisa negara sebesar 148,22 juta dolar Amerika Serikat. Adapun komoditas yang diekspor antara lainnya adalah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, bahan bangunan, dan juga Ya, lalu selanjutnya, tidak hanya itu, perkembangan yang terjadi di Sulawesi Utara sendiri ini juga didukung oleh teknologi-teknologi. Provinsi Sulawesi Utara memiliki sektor pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai peraturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dikatakan bahwa pemerintah daerah harus menggunakan basis aktual dalam pengelolaan keuangannya. Dalam penerapannya, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berupaya untuk menerapkan sistem laporan keuangan daerah dengan bekerjasama dengan BPKP untuk mewujudkan sebuah sistem laporan keuangan yang berbasis teknologi yang terintegrasi dalam sebuah database. Sulawesi Utara memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menerapkan sistem bernama SIMDA. SIMDA ini akan digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan. Dan output yang dihasilkan adalah RKA yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, penyediaan keuangan daerah dan penatausahaan, sedangkan untuk statistik pemerintahan keuangan desa dikumpulkan melalui metode sampel dengan ukuran sekitar 10%. Melihat dari penerapan aplikasi teknologi dan laporan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara, kami dapat menyimpulkan bahwa Sulawesi Utara mengelola keuangan dan laporan keuangannya dengan baik. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui perbandingan BKAO Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 dan 2019, di mana pendapatan dari laporan operasional tahun 2018 adalah 3,4 triliun dan pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,16%. Dan menurut laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember, Sulawesi Utara mengalami surplus. Pada tahun 2018, ekuitas berada di angka 7,6 triliun dan pada tahun 2019, ekuitas akhirnya berada di angka 8,9 triliun. Kesimpulannya adalah perekonomian Sulawesi Utara tahun 2019 tumbuh sebesar 5,66%, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa yang tumbuh 15,75% dari. Wah, jadi teknologi Sulawesi Utara sendiri ini juga cukup maju ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologi Sulawesi Utara ini, kita datangkan bintang tamu yang spesial untuk menjelaskan tentang e-government serta teknologi lainnya. Juga dampak dari globalisasi. Kita sambut Saudara Nathan dan Jessica Riku. Apa kabar? Baik. Oke, jadi bagaimana penjelasannya? Nah, untuk dampak dari perubahan sosial sangatlah bermacam-macam ya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dalam masyarakat secara pesat. Dampak dari perkembangan teknologi ini ialah globalisasi. Dalam globalisasi inilah perubahan sosial muncul kembali. Hal ini dikarenakan pesatnya laju informasi di antara masyarakat, serta juga pesatnya pula komunikasi di antara mereka. Contohnya dengan adanya globalisasi ini, pelaku-pelaku usaha pariwisata, kuliner, dan lain-lain dapat semakin terbantu dikarenakan mereka mudah mendapatkan pengunjung. Selain itu, globalisasi juga memiliki dampak yang negatif, yaitu lunturnya nilai budaya, gaya hidup yang menurun, dan meningkatkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Itu untuk perubahan sosialnya. Untuk e-government dan lain-lain bagaimana? Jadi untuk dampak perubahan sosial di tengah globalisasi ini terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sendiri perubahan besar sudah banyak terjadi akibat adanya globalisasi. Teknologi-teknologi ini pun membuat pelayanan publik semakin efektif dikarenakan cepatnya proses yang ada. Hal ini pun juga mempengaruhi kondisi perekonomian di sana, di mana kesenjangan sosial dan kemiskinan pun lambat laun semakin menurun akibat adanya teknologi. Dalam pemerintahan pun sudah memanfaatkan e-government. Dampak dari e-government sendiri yaitu masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan terkait pemerintahan setempat, serta informasi-informasi terbaru. Dampak lain dari e-government yaitu dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus hal administratif. Selain itu, e-government juga dapat mendorong tingkat partisipasi publik dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Baik, kalau untuk sejarah dari teknologinya sendiri bagaimana? Teknologi yang berkembang pada saat ini melewati banyak proses ya. Jadi mulai dari Society 1.0. Society ini muncul pada sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Lebih tepatnya ketika Homo sapiens muncul. Saat itu, manusia mengalami revolusi kognitif, sehingga mereka mampu mendirikan peradaban dan membentuk sebuah masyarakat.
Manusia saat itu bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan makanan. Lalu selanjutnya ada Society 2.0. Masa ini muncul sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, tepatnya ketika mereka mulai memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam dan beternak untuk kepentingan mereka. Hal inilah yang disebut evolusi agrikultur. Selanjutnya ada Society 3.0. Pada Society 3.0 ini kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan sangat meningkat. Tetapi kemampuan manusia masih belum cukup untuk memproduksinya. Pada masa ini pula muncullah revolusi industri yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Lalu ada Society 4.0. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Semua data yang berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat lebih mudah untuk diakses oleh siapapun, kapanpun, dan di mana saja. Lalu selanjutnya ada Society 5.0. Society 5.0 ini dapat dikatakan sebagai perkembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Baik, lalu untuk dampak dari kemajuan peradaban sendiri bagaimana? Kemajuan peradaban itu sendiri berdampak di beberapa sektor, seperti di sektor perekonomian dapat meningkatkan produktivitas sistem teknologi komunikasi dan informasi pada sektor bisnis yang mampu mendorong kegiatan peningkatan perekonomian, mampu meningkatkan jumlah usaha dan bisnis yang masih terus berkembang, serta bursa efek. Di sektor pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempelajari komputer dan internet. Dan di sektor sosial budaya dapat membuka jalan terhadap budaya luar. Sementara itu, dampak negatif di bidang perekonomian yaitu kendaraan umum menjadi kurang peminatnya. Dampak negatif di sektor pendidikan yaitu meningkatnya rasa malas untuk belajar pada anak tingkat kelas sekolah dasar. Dan dampak negatif pada sosial budaya sendiri antara lain cybercrime, hoax, dan juga pergaulan bebas. Contoh dampak kemajuan teknologi sendiri yaitu yang pertama, lapangan pekerjaan menjadi naik, meningkatnya kualitas pendidikan, dan administrasi pemerintahan menjadi lebih efektif. Pemanfaatan potensi secara nyata di daerah tersebut adalah pemanfaatan teknologi berupa SIMDA dan e-government. Kedua teknologi ini dimanfaatkan dalam bidang politik dan ekonomi, serta dapat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan mereka seperti iktp. Masyarakat dapat mengetahui berita terkini tentang pemerintah setempat seperti berita vaksin COVID-19 dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk narasumber yang telah memberikan informasinya. Sekian berita yang kami sampaikan pada siaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.